Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Sebuah bukit di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menjadi bukti sejarah perjuangan Tumenggung Antaludin melawan penjajah Belanda. Ada Benteng Madang yang menjadi tempat persembunyian Tumenggung Antaludin. Benteng itu ditata dan dibuat oleh Tumenggung Antaludin atas permintaan Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman di Bukit Desa Madang. Kemudian benteng Madang ini dijadikan benteng pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman dalam menghadapi serangan serdadu Belanda. Dengar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan banyu mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Jarak dari kota Kandangan ke lokasi Benteng Madang sekitar 8 km. Tiba di pintu gerbang Benteng Madang, kita disuguhi dengan banyak anak tangga. Untuk mencapai puncaknya, kita harus menapaki sekitar 400 anak tangga. Uniknya, benteng ini dikelilingi dinding pertahanan dari kayu. Masyarakat sekitar menyebutnya Benteng Kayu Madang dan masih terawat hingga kini. Benteng Madang dibangun di atas Gunung Madang yang merupakan bagian dari Pegunungan Meratus sehingga dapat melihat area sekitarnya. Perlu usaha yang cukup ekstra untuk bisa mencapai Benteng Madang. Para pengunjung harus mendaki bukit. Jalannya sudah dibuatkan tangga dari semen hingga mudah untuk mencapainya. Namun cukup melelahkan bagi yang tidak terbiasa melakukan jalan mendaki. Mengutip keterangan yang tertulis di prasasti di atas batu yang terletak di sekitar Benteng Madang dengan judul Pertempuran di Gunung Madang menyebutkan, Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari dimulai pada tahun 1857. Pada Agustus 1860, Pangeran Antasari meminta Pangeran Hidayat dan Demang Lehman serta Tumenggung Antaludin menyusun kekuatan, strategi, dan pertahanan daerah di Bukit Madang. Pada September di tahun tersebut, pasukan Belanda melakukan patroli dan terjadi pertempuran di sekitar benteng. Laskar Tumenggung Antaludin berhasil memukul mundur kekuatan pasukan Belanda. Dan pada 18 September, pasukan Belanda dipimpin Peldeswak kembali menggempur Benteng Madang. Saat itu salah satu kapten Belanda di Kok tewas. Sedangkan dari pihak Antaludin menewaskan Kiai Cakrawati. Pada 22 September 1860 merupakan pertempuran terakhir di Benteng Gunung Madang di mana terjadi kejar-kejaran di Gunung Panganjaran sekitar Gunung Madang. Laskar Tumenggung Antaludin bersama Demang Lehman terus menyerang sambil mundur sebagai strategi. Benteng Madang pun dikosongkan, sementara Antaludin dan Demang Lehman memerintahkan semua laskar untuk pergi ke Pegunungan Meratus meneruskan perjuangan. Demikian dikutip dari sekilas sejarah tertulis di sekitar Benteng Madang tersebut. Tumenggung Antaludin, pejuang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kisahnya tersimpan di balik Benteng Madang, dikenal kebal senjata tajam. Beberapa kali serdadu Belanda hendak menangkapnya selalu gagal. Bersama Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman, Antaludin menjadi orang yang paling dicari-cari penjajah untuk dibunuh. Menurut cerita juru pelihara Benteng Madang yang juga warga setempat, Antaludin dan laskar-laskarnya kebal. Selain itu, kondisi bukit yang selalu tertutup kabut membuat penjajah Belanda ingin menggempur benteng selalu gagal. Anehnya, menurut cerita dari atas bukit sendiri, Antaludin dan pasukannya bisa melihat dengan jelas kedatangan serdadu Belanda. Masih mengutip keterangan tetuha masyarakat Madang, maka disebutkan beberapa kali pertempuran Tumenggung Antaludin, Pangeran Hidayatullah, dan Demang Lehman
dan laskar-laskarnya selalu menang, sehingga benteng Madang pun menjadi pertahanan terkuat untuk bersembunyi dan menyusun strategi. Meski pada akhirnya penjajah Belanda berhasil menggempur benteng pada salah satu pertempuran akibat ada pengkhianat. Konon saat itu ada pengkhianat yang membuka rahasia agar bisa melihat benteng tanpa tertutup kabut. Harus menembaknya dengan peluru emas dan melemparinya dengan telur ayam. Akhirnya penjajah pun berhasil menggempur benteng setelah bisa melihat benteng dengan jelas. Disebutkan saat benteng berhasil digempur, 3 pahlawan Antaludin, Pangeran Hidayatullah, dan Demang Lehman mundur ke pegunungan Meratus, arah Loksado dan Kabupaten Banjar. Saat itu, benteng dikosongkan sebagai strategi berikutnya dalam perang gerilya. Namun sampai sekarang tidak diketahui Tumenggung Antaludin meninggal dunia di mana karena tak seorang pun mengetahui makamnya dan menganggapnya masih misterius sampai sekarang. Habis. Dangar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan banyu mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haji Muhammad Yasin lahir di Sebuhur atau Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada tahun 1837. Nama aslinya Muhammad Yasin. Masa kecil dan remaja dilalui dengan belajar agama dan taat beribadah. Muhammad Yasin berangkat haji dalam usia muda, dan karena itulah pada waktu berjuang namanya disebut Haji Bu Yasin. Sementara orang mengatakan bahwa beliau juga penghulu ahli agama. Jadi untuk sejamannya prestasinya cukup menonjol. Karena masih muda sudah naik haji, tahu ilmu agama, dan berasal dari keluarga kaya. Ketika terlibat dalam barisan perjuangan Pangeran Antasari, beliau baru berusia kira-kira 20 tahun. Haji Bu Yasin mempunyai benteng yang cukup ampuh di suatu tempat yang bernama Telaga. Letaknya antara Sebuhur dan Batu Tungku. Pada tanggal 27 Juli 1859, benteng Telaga ini pernah dikepung oleh Belanda dengan kekuatan yang besar. Tetapi di sekitar benteng itu telah dipasang jebakan oleh pasukan Haji Bu Yasin, sehingga pasukan Belanda banyak yang tewas karena terkena jebakan-jebakan yang mematikan itu. Salah satu hasil perjuangan yang gemilang adalah jatuhnya benteng Tabanio oleh pasukan Haji Bu Yasin yang dibantu Panglima Demang Lehman. Peristiwa dalam bulan Agustus 1859 membuktikan keberaniannya. Benteng Tabanio ini didirikan dampak dari perjanjian antara VOC dengan Sultan Banjar pada tanggal 6 Juli 1779. Pasal 7 dalam perjanjian tersebut tercantum pengaturan mengenai pembangunan benteng di Tabanio. Pada saat itu, Tabanio merupakan sebuah kampung yang dianggap kawasan strategis dengan potensi ekonomi yang tinggi karena hasil lada, perikanan, dan tambang emas di daerah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sekarang. Benteng ini dibangun dengan berbentuk segi empat, tidak beraturan, di sekitar muara sungai Tabanio. Masing-masing di sudut benteng diperlengkapi dengan bastion yang terbangun bundar. Pintu gerbang menghadap ke laut. Tembok benteng terbilang cukup tinggi, yakni setinggi tubuh gapura. Keberhasilan Haji Bu Yasin bersama pasukannya merebut benteng Tabanio ini membuat pihak Belanda sangat marah, sehingga pasukan Belanda menyerang habis-habisan bersama pasukan bayaran bajak laut dari Bune dan merebut kembali benteng tersebut.
Selama hampir 5 bulan sejak jatuhnya Port Tabanio ke tangan pasukan Haji Buyasin, pasukan Belanda terus-menerus menyerang pasukan Haji Buyasin. Pada bulan Desember 1859, pasukan Belanda menyerang secara besar-besaran pada pasukan Buyasin di Tabanio, hingga Fort Tabanio dapat direbut oleh pasukan Belanda kembali. Walaupun benteng tersebut dapat direbut kembali oleh pasukan Belanda, Haji Buyasin dapat lolos dari kepungan pasukan Belanda. Karena saking marahnya pihak Belanda, akhirnya mengeluarkan sayembara dengan harga kepala Haji Buyasin dengan hadiah imbalan uang yang cukup besar. Perlawanannya yang terakhir adalah ketika beliau menjelajah ke tanah dusun Sungai Lintuni di Kalimantan Tengah. Beliau bertemu pembakal Bonang yang telah lama mencarinya. Peluru pun menembus kulit tubuhnya. Darah pun tumpah di bumi pertiwi, dan saat itulah beliau menghembuskan napas terakhirnya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Januari 1866. Haji Buyasin gugur sebagai pahlawan dan sekaligus mujahid, meninggal dalam usia muda 29 tahun. Jenazah Haji Buyasin yang pernah menguasai dan memimpin benteng Tabanio diserahkan kepada Belanda di Banjarmasin. Kemudian oleh masyarakat dimakamkan di lokasi makam Masjid Jami Lama di tepi Sungai Martapura, Pasar Lama. Bidang Permusiuman dan Kepurbakalaan telah melakukan survei di lokasi ini, tetapi tidak menemukan makam Haji Buyasin di antara makam-makam yang ada. Mungkin hal ini disebabkan adanya kerusakan tanah akibat erosi Sungai Martapura. Lokasi makam-makam di tempat ini mengalami perubahan, yaitu menyempit. Banyak makam-makam yang runtuh dan hilang yang semula berada di tanah sekarang lenyap ke tanah Sungai Martapura. Masjid Jami sendiri telah lama dipindahkan lebih ke tengah yang sekarang ini berada di pinggir jalan masjid. Kelurahan Masjid Jami atau Surki Mukti, Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin, dahulu lebih dikenal dengan Kampung Masigit. Sebagai penghormatan bagi beliau, namanya sekarang diabadikan sebagai nama rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Rumah Sakit Haji Buyasin. Walaupun Haji Buyasin bersama pasukannya hanya sempat menduduki benteng Tabanio hampir 5 bulan saja, tetapi semangat dan perjuangan tanpa kenal lelah dan pamrih ini yang patut kita contoh dan kita tiru sebagai penerus bangsa